Martial Peak 3510. Hari demi hari, Yang Kai memimpin 10.000 pasukannya ke berbagai benua seperti bermain-main, memperbaiki gerbang realem di wilayah iblis. Semua orang suci iblis sangat antusias dengan masalah ini, jadi kemanapun dia pergi, akan ada orang suci semu yang mengatur segalanya untuknya. Dia hanya perlu merencanakan rute langkah demi langkah dan memperbaiki benua satu persatu. Setelah berjalan melalui beberapa Dimension Territories, Sealet World Bed telah menelan hampir 20 benua yang hilang. Domainnya telah berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan, dan bahkan Yang Kai telah memanen beberapa ribu Demon Cores. Jumlah inti yang diperlukan untuk perwujudan menjadi Kuoso Sein lebih dari cukup, tetapi masih membutuhkan waktu. Suatu hari, ketika 10.000 pasukannya berbaris, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Orang-orang di belakangnya juga berhenti dan melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Tucharo mengamati sebentar, dan melihat bahwa tidak ada yang aneh, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Rajaku, apa yang terjadi?" Yang Kai mengabaikannya dan hanya mengerutkan kening saat dia melihat tempat tertentu dalam kehampaan. Tatapannya dalam, seolah bisa menembus penghalang kehampaan. Kamu benar-benar bisa menemukanku." Pada saat yang sama sebuah suara terdengar, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan 1000 kaki jauhnya. Orang ini adalah laki-laki, tetapi dia berbeda dari ras iblis lain yang pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Orang ini sebenarnya memiliki tanduk di dahinya. Itu adalah panjang jari dan ketebalan 2 jari. Itu melengkung ke atas seperti kula badak. Orang ini juga terlahir dengan lengan besar dan pinggang bundar, serta tinggi dan kokoh secara tidak normal. Penampilan ini mengejutkan Yang Kai. Meskipun ada ratusan ras di wilayah iblis, dan setiap ras memiliki penampilan dan karakteristik yang berbeda, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria dengan tanduk di dahinya. Dari mana datangnya orang ini? Namun, tidak peduli siapa orang ini, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Baru saja, Yang Kai hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres di depannya, tetapi pada kenyataannya, dia tidak menemukan jejak orang ini. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya, mungkin dia harus pergi lebih jauh untuk menemuinya. Dia benar-benar setengah sein. Yang Kai bingung. Di sisi lain, Tucharo, Kazin, dan yang lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua mengaktifkan Demon Ki dan menatapnya dengan waspada. Boya juga langsung menarik busurnya dan memasang anak panah. Saat Divine Sense-nya melonjak, dia mengunci panah pada setengah sein di depannya. Ekspresinya serius. Yang Kai melihat ke kiri dan ke kanan, merasa semakin aneh. Apa yang orang-orang ini lakukan? Saya telah melihat banyak setengah orang suci tingkat suci akhir-akhir ini, tetapi saya belum pernah melihat mereka begitu gugup. Mungkinkah pria di depanku ini memiliki latar belakang khusus? Saat dia memikirkan hal ini, Boya diam-diam mengiriminya pesan. Hati-hati, orang ini dari benua 100 roh. Benua 100 roh. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan ingat bahwa dia telah melihat benua ini di peta. Dia sedikit mengangguk dan berkata, wilayah Dimension mana yang merupakan benua 100 roh? Benua 100 roh masih agak jauh dari sini. Dia harus melewati setidaknya 5 gerbang alam untuk sampai ke sana. Pada saat ini, setengah orang suci dari benua 100 roh tiba-tiba datang untuk mencegatnya. Yang Kai tidak bisa tidak berpikir bahwa orang suci iblis dari benua 100 roh terlalu cemas. Bagaimanapun, dia akan memperbaiki gerbang realem cepat atau lambat. Tidak perlu melakukan ini, kan? Boya melirik Yang Kai tanpa berkata-kata dan menjawab, benua 100 roh bukanlah wilayah orang suci iblis manapun. Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Dia menoleh dan bertanya, apa maksudmu? Boya berkata dengan ekspresi serius, batas bintang Anda memiliki roh ilahi, dan wilayah iblis juga memiliki roh ilahi. Roh-roh ilahi ini memiliki sejarah panjang. Beberapa dari mereka lahir sebelum wilayah iblis ada, dan mereka semua sangat kuat. Meskipun Saint Level Sage telah membagi 90% dari wilayah iblis, masih ada benua yang ditempati oleh Divine Spirit ini. Itu tidak berada di bawah yurisdiksi Saint Level Sage manapun. Ini adalah benua 100 spirit, dan penguasa 100 benua roh adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari 12 orang bijak tingkat suci. Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Di wilayah iblis, ada kultivator yang sebanding dengan 12 orang bijak tingkat Saint Iblis. Namun, itu tidak aneh ketika dia memikirkannya. Batas bintang memiliki Pulau Naga, dan Penatua pertama dan Penatua kedua ras naga juga sebanding dengan Kaisar Agung. Pertumbuhan roh ilahi tidak dibatasi oleh botol surga dan bumi karena mereka memiliki warisan garis keturunan mereka sendiri. Mereka tidak perlu diakui oleh prinsip dunia. Orang ini seharusnya adalah roh ilahi. Dia pasti ada di sini untukmu. Ada juga masalah dengan gerbang alam di benua 100 roh. Yang Kai mendengar ini dan sedikit mengangguk. Kalau begitu saya kira tuan dari benua 100 roh tidak berhubungan baik dengan orang suci tingkat suci. Jika mereka berhubungan baik, mereka tidak perlu mengirim orang untuk menghentikannya di sini.
Mereka hanya perlu menyapa Demon Saint level Sage lainnya, dan dia secara alami akan pergi ke sana. Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lihat situasinya sekarang, dan kamu masih ingin bercanda. Apakah kamu ingin aku menangis di depanmu? Yang Kai mencibir. Itu hanya Sage tingkat semi-saint. Meskipun mereka kuat, dia tidak perlu terlalu takut. Perwujudan masih agak jauh untuk menjadi Sage tingkat semi-saint, tetapi jika mereka bekerja sama dan menggunakan semua kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh, mereka setidaknya akan mampu melawan. Pertempuran dengan Chang Mo di Star Boundary adalah contoh terbaik. Chang Mo juga seorang Sage tingkat semi-saint, tetapi di batas bintang, semua orang memanggilnya Kaisar Agung Sudo. Boya melanjutkan. Sulit untuk menjelaskan keunikan benua 100 roh dalam beberapa kata, tetapi Anda benar. Tuan benua ini tidak berhubungan baik dengan orang suci tingkat suci, tetapi tidak sejauh itu, bahwa mereka berselisih. Kamu adalah orang dari orang bijak tingkat Saint Rumeng, jadi dia mungkin tidak berani melakukan apapun padamu. Yang Kai meliriknya dengan samar dan mengutuk nasib buruknya. Di wilayah iblis, dia telah menjadi Xiao Bai yang hidup dari seorang wanita. Dia harus mengandalkan prestise Yu Rumeng di mana-mana. Saat dia berkomunikasi dengan Boya, roh ilahi unicorn tidak mengganggunya. Ketika Divine Sense di antara keduanya mereda, dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ras manusia? Yang Kai tertawa dan berkata, jika tidak ada ras manusia lain di wilayah iblis, maka itu adalah aku. Bagus sekali, ikutlah denganku. Roh ilahi unicorn mengangguk dan berkata dengan nada tegas. Yang Kai kesal, jika roh ilahi unicorn berbicara dengan baik, dia mungkin setuju untuk pergi. Lagi pula, dia telah pergi ke begitu banyak benua, jadi tidak masalah jika dia pergi ke 100 benua roh. Namun, sikap unicorn Divine Spirit membuatnya merasa jijik. Membantu Anda memperbaiki gerbang realem adalah suatu kebaikan, tetapi tidak membantu Anda adalah bagian dari tugas saya. Kenapa aku harus pergi denganmu? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang pangeran di bawah komando Saint Rumeng. Jika Anda ingin mengundang saya, Anda harus meminta izin Saint Rumeng dari Dewan Nabi, memberi izin, bisakah saya pergi? Jika tidak, tidak ada yang bisa saya lakukan. Yang Kai tidak ingin membuang waktu lagi dengannya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, jika tidak ada yang lain, silakan minggir. Saya masih memiliki urusan penting untuk diperhatikan. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Roh ilahi unicorn jelas tidak akan minggir. Dia menyeringai padanya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk ikut dengan saya dengan patuh. Semakin sedikit perlawanan yang Anda miliki, semakin sedikit rasa sakit yang akan Anda derita. Bagaimana menurut Anda? Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memulai perang denganku? Aku ingin tahu apakah kamu dapat menahan murka Saint Rumeng. Roh ilahi unicorn terkekeh dan berkata, nama Saint Rumeng dapat mengintimidasi siapapun, tetapi itu tidak dapat mengintimidasi orang-orang dari benua 100 roh. Ini pemberontakan. Tidak heran Tuan dari benua 100 roh tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang suci iblis lainnya. Tidak ada Demon Saint yang menyukai kelompok yang tidak patuh seperti itu. Mengapa Demon Saint tidak bergabung dan menghancurkan benua ini? Bahkan Kaisar Agung Bulan Cerah dipaksa ke sudut oleh mereka. Jika Demon Saint benar-benar bergabung, benua 100 roh akan dihancurkan sejak lama. Tetapi setelah memikirkannya, Yang Kai mengerti mengapa benua 100 roh bisa bertahan di celah-celah. Belum lagi bahwa penguasa dari 100 benua roh adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Demon Saint, bahkan 12 Demon Saint tidak akan benar-benar bergabung. Bahkan jika 3 hingga 5 dari mereka bergabung, mereka tidak akan bisa memakan daging yang gemuk ini. Sebaliknya, mereka mungkin memaksa benua 100 roh untuk bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Jika benua ini bergabung dengan Demon Saint lain, itu hanya akan memperkuat pihak lain. Tentu saja, ada terlalu banyak hal yang terlibat, jadi Yang Kai hanya bisa memikirkannya saat ini. Tapi tidak peduli apa, pasti ada alasan mengapa benua 100 roh bisa ada di wilayah iblis. Roh ilahi unicorn tampaknya tidak memiliki banyak kesabaran. Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak, kamu memiliki 10 napas. Pikirkan baik-baik, jangan mengecewakanku. Yang Kai memutar matanya dan menatapnya dengan lubang hidungnya. Ini membuat mulut unicorn Divine Spirit berkedut. Tapi dia adalah orang yang menepati janjinya. Ketika waktunya habis, Demon Ki yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia terkekeh dan berkata, karena kamu tidak mau bekerja sama, aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Kai. Mengikuti tindakannya, ki langit dan bumi melonjak. Sebuah tangan besar yang dibentuk oleh Demon Ki hitam dengan santai terbentuk dan meraih Yang Kai. Boya dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menyerang bersama. Bahkan Si King menggertakkan giginya dan menyebarkan hujan kelopak. Setiap kelopak berisi kekuatan membunuh yang menakutkan. Namun, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang dan cukup kuat, mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi setengah Saint.
Semua serangan mereka jatuh di tangan besar Demon Ki dan menghilang setelah menciptakan riak. Yang Kai benar-benar tidak berdaya, mulutnya melengkung menjadi seringai, dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju, seolah-olah dia siap untuk mati. Roh ilahi unicorn tercengang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai. Meskipun dia tidak berniat untuk mengambil nyawa Yang Kai, serangannya masih kuat. Jika itu mengenai Yang Kai secara langsung, dengan tingkat kultivasinya yang setara dengan Raja Iblis peringkat menengah, tidak mungkin dia bisa bertahan. Dia datang ke sini untuk membawa Yang Kai kembali ke benua 100 roh, bukan untuk membunuhnya. Jika dia benar-benar membunuh Yang Kai, dia pasti akan membuat marah sebagian besar Demon Saint. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia buru-buru menarik kembali sebagian dari kekuatannya. Namun, Yang Kai tidak punya niat untuk membela. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan tampak seperti sedang menyambut kematian. Apa ada yang salah dengan otak orang ini? Roh ilahi unicorn tercengang. Sudah terlambat untuk menghentikan serangannya. Saat perlombaan di depannya akan dipukul, aura mengejutkan tiba-tiba memenuhi udara. Sosok ramping tiba-tiba berdiri di depan Yang Kai. Dia mengangkat tangan yang adil dan menepuknya dengan lembut. Tangan besar dari Demon Ki hitam langsung menghilang. Melihat Xiao Wu, yang berdiri di depannya, Yang Kai tersenyum.